Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat file DTI UTS untuk pembuatan sebuah artikel yang berjudul Otomisasi dan Masa Depan Tenaga Kerja Dampak AI Intelligence terhadap Struktur Pekerjaan Global. Yang pertama ada Universitas Dinamika, ini adalah PNG yang ditempel aja. Habis itu biasa-biasa space. Habis itu untuk ini untuk sebelumnya kita harus ke layout dulu, kita ke page setup. Nah, di margin kita ada ketentuan yaitu top 3 cm, left 4 cm, bottom 3 cm, right 3 cm. Jadi di sini ada ketentuannya. Habis itu ketentuan fontnya yaitu Times New Roman 12. Habis itu paragrafnya harus justify. Habis itu untuk line spacingnya harus 1,15. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Untuk garis di bawah ini di Fakultas Teknologi dan Informatika itu harus pakai ke page setup, ke layout, habis itu pakai border. Nah, pakai border yang atas. Oke, lanjut. Daftar isi daftar isi nanti dikosongin dulu karena kan nanti akan otomatis daftar isi. Kita pakai otomatis. Yang pertama ada abstrak. Di struktur kita ada abstrak. Abstrak itu harus heading 1 yang dikarenakan adalah judul dari topik judul dari awalan abstrak. Adalah abstrak. Abstrak harus heading 1. Lanjut, ini adalah teks abstraknya. Perkembangan AI telah mengubah secara fundamental cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan teknologi. Yaitu salam pembuka lah. Lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan ini juga harus heading 1. Lanjut kita ke pembahasan di slide ketiga. Oke, di pembahasan kita harus pakai heading 1. Lanjut ke poin-poinnya kita harus pakai heading 2. Terus lanjut ke poin keduanya harus pakai heading 2 juga. Habis itu lanjut ke penutup. Penutup itu sama, harus dengan heading 1. Dan semuanya paragraf adalah justify. Nah, ini belum ke justify semua. Justify. Oke, sudah. Habis itu kita akan lanjut membuat daftar isinya. Daftar isi kita harus ke reference, table of content. Kita custom table of content. Nah, untuk heading tadi kan kita ada di heading 1 sama heading 2 aja. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak sampai heading 3, 4, 5 nggak perlu. Kita hanya butuh heading 2 aja. Habis itu bisa memilih titik, garis ataupun garis lurus. Kita pilih titik aja dari template. Nah, habis itu kita oke. Nah, udah ada semuanya. Lah, untuk judul kalau biasanya saya itu pakainya gini. Misal kita tulis di sini judul, kita kasih heading 1. Ya kan? Itu kan udah akhirnya masuk di daftar isi yang pertama atau heading 1. Habis itu kita diwarnai putih. Nah, misal kalau ini ada nantinya kita update field
judul. Nah kan udah muncul judulnya, ada 2 di situ. Oke, lanjut ini untuk daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri sebenarnya kita pakainya Mendeley, cuma saya sendiri kurang paham juga tentang Mendeley bagaimana. Jadi saya pakainya kan beberapa referensi kita pakainya dari website ataupun dari jurnal, pokoknya kita semua informasi itu dari Google. Nah, untuk itu kita ke Manage Resource atau Manage Source Manager, di new, habis itu kita copy URL yang kita buat sebagai referensi di jurnal kita. Jadi itu sudah kita kompas semua, copy semua, habis itu kita ke paste ke current list. Misal kita hapus di sini, habis itu kita insert caption, kita ke bibliografi, insert biografi, udah keluar semua. Untuk merapikannya kita tinggal blok aja, habis itu kita kasih titik. Oke, selesai masalah. Oke, sekian dari saya untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan tentang tugas artikel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.